Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah aktivitas hari ini, kita berhenti sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar di pagi hari, tetapi juga untuk menuntun kita sepanjang hari. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Sebuah bagian firman Tuhan yang sangat penting tentang pencobaan, keinginan manusia, dan kebaikan Tuhan yang sempurna. Mari kita membaca Yakobus 1 ayat 12. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sahabat terkasih, kata berbahagia di sini bukan berbicara tentang perasaan, melainkan kondisi rohani yang diberkati oleh Tuhan. Bertahan dalam pencobaan adalah tanda iman yang hidup. Ada janji mahkota kehidupan, ini menunjukkan pada upah kekal. Dan menariknya, ayat ini ditutup dengan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, ketekunan lahir dari kasih kepada Tuhan, bukan sekedar kekuatan diri sendiri. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sahabat terkasih, ini poin yang sangat penting. Tuhan mengizinkan ujian. Tapi Tuhan tidak pernah menjadi sumber godaan untuk berbuat dosa. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, itu bukan karena Tuhan menjerumuskan kita. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sahabat terkasih, di sini Yakobus menjelaskan dengan sangat jelas. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan itu menyeret dan memikat. Lalu ketika dibuahi, melahirkan dosa. Dan dosa yang matang menghasilkan maut. Ini adalah proses. Keinginan menjadi dosa, dosa menjadi maut. Dosa tidak terjadi secara tiba-tiba. Selalu ada proses yang dimulai dari dalam hati. Itulah sebabnya menjaga hati sangat penting. Yakobus 1 ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Artinya, jangan salah mengerti. Jangan tertipu. Banyak orang menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan Tuhan. Padahal sumbernya seringkali dari dalam diri sendiri. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sahabat terkasih, ini kontras yang indah. Dosa berasal dari keinginan manusia, tetapi kebaikan berasal dari Tuhan. Dan Tuhan digambarkan sebagai Bapa segala terang, yang tidak berubah, tidak seperti bayangan yang beralih. Tuhan konsisten dalam kebaikannya, tidak pernah berubah menjadi jahat. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu
menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini berbicara tentang kelahiran baru, identitas kita sebagai umat Tuhan. Tujuannya supaya kita menjadi yang sulung dari semua ciptaannya. Artinya, hidup kita harus mencerminkan kebenaran Tuhan. Kita dipanggil untuk berbeda dari dunia. Sahabat terkasih, dari bagian ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, pencobaan bukan untuk menjatuhkan, tetapi menguji iman. Yang kedua, dosa berasal dari keinginan dalam diri, bukan dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah sumber segala yang baik dan tidak pernah berubah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa dalam pencobaan, kami dipanggil untuk bertahan. Kami juga diingatkan untuk menjaga hati kami. Karena dari sanalah dosa bisa muncul. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak menyalahkan Engkau, tetapi belajar hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah sumber segala yang baik, dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan siang ini menolong untuk memahami setiap proses yang terjadi dalam hidup, baik pencobaan, pergumulan, maupun pilihan hati. Di dalam semuanya itu, kebaikan Tuhan tetap nyata dan tidak pernah berubah. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.